Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36 Kelinci sangat lucu. Luye tidak terburu-buru mengambil buah pemecah penghalang itu. Dia tidak tahu apakah itu asli atau tidak, jadi bagaimana dia berani mengambilnya dengan gegabah. Meskipun pertarungan dengan dahu berlangsung singkat, konfrontasi sesaat tersebut sangat berbahaya dan dia terluka. Dia telah menghadapi dahu sebelumnya dan tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya. Pada saat ini, dia melepas pakaiannya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa dadanya berlumuran darah dan daging. Ada beberapa bekas cakar yang sangat dalam di seluruh dadanya merah. Untung saja kini ia bukan lagi orang biasa. Saat berkonfrontasi dengan dahu sebelumnya, ia sengaja menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutup lukanya, agar aliran darahnya tidak terlalu deras, namun lukanya terlihat lebih ganas. Saya menggerakkan otot dan tulang saya dan memastikan tidak ada patah tulang. Saya menghela nafas lega. Jika itu hanya cedera daging, akan lebih mudah untuk ditangani. Ia juga memiliki 8 pil penyembuh di tangannya, yang memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Mengeluarkan botol berisi pil penyembuh, Luye menuangkan 1 pil ke dalam mulutnya, mengambil pil lainnya, menghancurkannya dengan jari-jarinya, dan mengoleskan bedak tersebut secara merata pada luka di dadanya. Sekilas rasa sakit yang meringis. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia mengenakan pakaiannya, duduk bersila, dan menyempurnakan kekuatan pil penyembuh. Setelah 1 malam, Luye merasa jauh lebih baik. Lukanya mulai sembuh dan mungkin perlu beberapa hari untuk pulih. Selama periode ini, dia memakan ular besar yang belum pernah dia makan sebelumnya dan memulihkan kekuatannya. Saat fajar, Luye datang ke sumber air beberapa mil jauhnya, dengan mudah menangkap seekor kelinci gemuk dan kembali ke gua dengan membawa telinga kelinci. Setelah beberapa saat, Luye duduk bersila di dalam gua, memegang buah pemecah penghalang di tangannya. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan dengan lembut mengupas lapisan kulitnya dan daging ke dalam mulut kelinci, lalu memasukkan kelinci ke dalam mulutnya. Setelah memastikan kelinci telah memakan semua kulit dan dagingnya, Luye melepaskannya. Mungkin karena terlalu ketakutan, dan kelinci itu tergeletak tak bergerak di tanah. Luye mengabaikannya dan memblokir pintu masuk gua untuk memastikan dia tidak kabur. Dia mulai memeriksa tas penyimpanan yang dibawa Yi. Saat Yi dan Ember pergi kemarin, mereka tidak meminta tas penyimpanan ini kembali. Yang utama adalah benda-benda ini memiliki kunci terlarang dan tidak berguna bagi mereka. Kantong penyimpanannya tertutup tanah, seolah-olah telah digali dari dalam tanah. Mengambil tas penyimpanan, Luye mengaktifkan energi spiritualnya ke dalam tas penyimpanan, tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya tidak dapat diserap ke dalam tas dan diblokir oleh kekuatan aneh. Itu adalah kunci terlarang. Setiap tas penyimpanan memiliki kunci terlarangnya sendiri. Kunci untuk membukanya adalah kekuatan spiritual dari Biksu Master. Luye awalnya memiliki 3 tas penyimpanan, 1 dari Guan Xiyang, 1 dari Zhou Cheng, dan 1 lagi diberikan kepadanya oleh kepala sekolah. Meskipun Steward yang memiliki kunci penahan, sebelum Steward yang meninggal, dia membuka kunci penahan untuk mengambil pedang dari tas penyimpanan. Situasinya mendesak pada saat itu, dan Steward yang tidak memiliki energi maupun keinginan untuk melepaskannya. Tas penyimpanan terkunci, jadi semua yang ada di dalamnya lebih murah bagi Luye. Kepala sekolah Zhou Cheng lah yang membantunya membuka paksa kunci terlarang di tas penyimpanan Zhou Cheng. Kedua tas penyimpanan ini selalu membuka kunci larangan. Tas penyimpanan yang diberikan tuannya adalah tas penyimpanan baru. Setelah Luye mendapatkannya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menghangatkan kunci pembatas di tas penyimpanan, membiarkan kekuatan spiritual meresap ke dalam batasan tersebut, dan dia dapat membuka dan menutup pembatasan dengan bebas. Jika tas penyimpanannya hilang secara tidak sengaja, meskipun orang lain mendapatkannya, tidak ada cara untuk membukanya dengan mudah kecuali dia memiliki keahlian khusus dalam membuka kunci. Luye tentu saja tidak memiliki keahlian khusus membuka kunci, dia hanya mencobanya karena bosan. Kekuatan spiritual perlahan meresap ke dalam tas penyimpanan, dan ketika dia merasakan kehadiran kunci terlarang, Luye terus memompa kekuatan spiritualnya dan menyerang ke arah kunci terlarang. Sekali, 2 kali, dan ketiga kalinya, kunci penahan tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Ketika Luye tertegun, bola api keluar dari tas penyimpanan di tangannya dan terbakar dengan ganas. Dia segera membuang tas penyimpanan itu dan melihatnya terbakar menjadi abu hitam dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana lagi bisa menjadi seperti ini? Luye mengerutkan kening. Baru kemudian ia memahami bahwa kunci terlarang tidak hanya melindungi tas penyimpanan, tetapi juga mencegah orang asing mengambil isi tas penyimpanan, bahkan dapat menghancurkan seluruh tas penyimpanan di saat kritis. Ini lebih mirip potongan batu giok daripada sepotong batu bata. Sepertinya saya tidak memiliki keterampilan khusus dalam membuka kunci, jadi saya benar-benar tidak bisa main-main. Menghancurkan tas penyimpanan itu masalah kecil.
Jika ada batasan berbahaya yang tersembunyi di kunci terlarang itu, saya mungkin terluka. Lu Ye menyimpan sisa tas penyimpanannya dan pergi memeriksa kondisi kelinci itu. Tidak ada yang salah dengan itu, ia masih hidup dan menarik serta terlihat lucu. Pegang kepala kelinci, putar kuat-kuat, dan keluarkan bunyi klik. Kelinci yang lucu itu pasti enak untuk disantap. Sudah dipastikan, meskipun buah pemecah penghalang tidak memiliki efek menghancurkan penghalang, buah itu tidak akan beracun. Lu Ye benar-benar lega, berjalan ke posisi latihannya, mengeluarkan kasur, menyilangkan kaki, mengeluarkan buah pemecah penghalang, dan menggigitnya dalam satu gigitan. Jusnya meluap, dan aromanya menempel di bibir dan gigi. Rasanya manis sekali. Lu Ye mengangkat alisnya dan memakan buah pemecah penghalang itu dalam 3 gesekan. Buah ini tidak memiliki inti dan bentuknya seperti tomat cherry. Setelah memikirkannya sebentar, Lu Ye menutup matanya dan berkonsentrasi, merasakannya dengan tenang. Tidak ada perubahan pada awalnya, tetapi segera ada aliran panas di perut bagian bawah, yang mirip dengan perasaan yang dia rasakan saat dia meminum pil spiritual sebelumnya. Perbedaannya adalah ketika dia meminum pil spiritual sebelumnya, kekuatannya pil akan diubah menjadi kekuatan spiritual atau ki dan darah. Kekuatan tersebut, namun aliran panas yang dihasilkan oleh buah pemecah penghalang bukanlah kekuatan spiritual atau kekuatan darah, melainkan kekuatan yang belum pernah dirasakan Lu Ye sebelumnya. Panas menumpuk di perutnya, dan Lu Ye mencoba mengarahkannya ke sumber energinya sendiri. Itu berjalan sangat lancar. Aliran panas melewati bukaan roh sumber dan memasuki bukaan roh kedua, kemudian mengalir ke bukaan roh ketiga dan bukaan roh keempat. Dalam waktu singkat, itu melewati bukaan roh ke-8 dan terus menyerang aperture roh ke-9. Saat berikutnya, Lu Ye merasakan penghalang lubang spiritual di lubang spiritual ke-9-nya dengan cepat mencair, seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Penemuan ini mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa setiap kali dia membuka lubang sebelumnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk membimbing kekuatan spiritualnya untuk mempengaruhi penghalang lubang spiritual berulang kali, dan dampaknya juga sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang sedang melakukannya. Mengetuk lokasi lubang spiritual dengan palu kecil, semakin sering digunakan, pasti akan menimbulkan rasa pegal dan bengkak. Namun sekarang, tidak ada kejutan atau ketidaknyamanan apapun. Efek dari buah penghancur penghalang telah mencapai puncaknya, dan penghalang terhadap celah spiritual dengan cepat menghilang. Membandingkan kedua sisi, buah pemecah penghalang hanyalah sebuah berkah bagi para beku untuk memperoleh pencerahan. Pantas saja saat aku bertanya pada Yi untuk apa buah pemecah penghalang itu, wanita itu menatapku dengan ekspresi aneh. Sekarang sepertinya buah pemecah penghalang itu pasti bukan hal yang tidak diketahui buah rohani.